Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Anya Falnado Arianti dengan NIM 4112201026 dari program studi akuntansi manajerial. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kesulitan Keuangan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 hingga 2024. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, namun banyak perusahaan menganggap bahwa eh, pajak itu sebagai beban sehingga mendorong mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Nah, perusahaan multinasional, khususnya di sektor energi, memiliki fleksibilitas untuk memanfaatkan celah tersebut antar negara. Hal ini yang menyebabkan bahwa kerugian negara hingga mencapai 44 triliun per tahun, menurut Tax Justice Network. Dengan rasio pajak Indonesia yang masih rendah, yaitu sebesar 10,21% dari PDB tahun 2023, yang dipengaruhi dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak tersebut, baik itu dari perorangan maupun dari perusahaan. Nah, dengan rasio tersebut yang masih rendah dan juga munculnya kasus kasus aktual dari PT Adaro Energi dan PT Kaltim Primakol yang menunjukkan praktik penerimaan pajak melalui transfer pricing, pemerintah merespon fenomena tersebut dengan mengeluarkan PMK nomor 136 tahun 2024 tentang pajak minimum global, di mana penelitian ini oleh karena itu, penelitian ini fokus pada tiga faktor utama yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu ada kesulitan keuangan. Yang pertama, yang kedua adalah tata kelola perusahaan yang baik, dengan menggunakan indikator yaitu kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan komite audit, serta kepemilikan institusional. Nah, penelitian ini memiliki novelty dari sisi pendekatan teori, yaitu teori akuntansi positif, dan objek, yaitu perusahaan sektor energi tahun 2020 hingga 2024 di Bursa Efek Indonesia. Oke, selanjutnya itu ada perumusan masalah, yang mana rumusan masalah yang saya ajukan dalam penelitian ini ada 6. Itu yang pertama ada, apakah kesulitan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian pajak? Yang kedua, apakah pemilikan manajerial, indikator dari tata kelola perusahaan yang baik, berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian pajak? Ketiga, apakah ukuran dewan direksi, indikator dari tata kelola perusahaan yang baik, berpengaruh signifikan terhadap pengendalian pajak? Yang keempat, apakah proporsi komisaris independen, indikator dari tata kelola perusahaan yang baik, berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak? Yang kelima, apakah komite audit, indikator dari tata kelola perusahaan yang baik, berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak? Dan yang terakhir, apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak? Selanjutnya, sejalan dengan rumusan masalah yang telah saya buat, maka tujuan penelitian ini itu juga terdiri dari 6 poin utama, yaitu 6 poin yang menjawab permasalahan masalah yang telah saya jelaskan tadi. Nah, dengan mengidentifikasikan pengaruh masing-masing variabel terhadap pengendalian pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BRI. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian yang ada dua, secara teoritis dan praktis. Nah, secara teoritis itu yang pertama, memperkaya literatur mengenai pengenaan pajak dalam konteks variabel yang saya ajukan, variabel yang saya gunakan yaitu keseluruhan keuangan, tata kelola perusahaan yang baik, dan kepemilikan institusional, serta menyediakan bukti empiris hubungan variabel pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Untuk secara praktis, itu memberikan referensi bagi penelitian lanjutan di bidang perpajakan, khususnya terkait penghindaran pajak. Nah, serta untuk secara praktisnya itu bisa jadi masukan untuk memangku kepentingan yang untuk memahami faktor-faktor penghindaran pajak, terutama di sektor energi. Nah, selanjutnya ada batasan masalah.
Nah, penelitian ini dibatasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 hingga 2024. Yang kedua itu variabelnya yang dianalisis. Yang pertama ada kesesuaian keuangan yang diproyeksikan menggunakan Alman Z-score yang sesuai dimodifikasi untuk Indonesia, untuk perusahaan di Indonesia maksudnya. Yang kedua adalah tata kelola perusahaan yang baik, yaitu yang diukur melalui kepemilikan manajerial, kepemimpinan direksi, proporsi komunikasi independen, dan komite audit. Itu indikatornya mengacu pada standar OJK. Dan yang terakhir ada variabel kepemilikan institusional yang dibatasi dengan presentasi kepemilikan saham institut terhadap total saham beredar. Dan juga penelitian ini berfokus pada pengaruh ketiga variabel terhadap praktik penghinaan pajak. Oke, selanjutnya itu ada apa namanya? Ada penelitian yang didasarkan dengan teori utama. Ada dua teori utama. Yang pertama itu ada teori agensi dari Jensen dan McLean tahun 1976 dan teori accounting teori positif accounting teori dari Watts and Zimmerman tahun 1990. Nah, agensi teori itu menjelaskan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik yang dapat mendorong penghindaran pajak. Sedangkan positif accounting teori itu menggambarkan bagaimana manajemen menggunakan kebijakan akuntansi untuk kepentingan pribadi, termasuk strategi penghindaran pajak. Nah, yang mana agensi teori ini perlu untuk sangat relevan dengan penelitian saya karena perlu mereka suatu pengawasan seperti GCG atau pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik dan kepentingan institusional untuk meredam konflik keagengan ini. Sedangkan untuk positif akun teori itu relevan dan kesulitan keuangan dan strategi efisiensi pajak oleh manajemen perusahaan. Nah, oke. Selanjutnya itu ada kajian literatur yang dimana saya juga meninjau sejumlah penelitian terdahulu untuk dari yang menjadi dasar menyusun latar belakang dan teori metode penelitian saya. Saya meninjau jumlah penelitian terdahulu seperti Fauzan dan Arsanti, setelah itu Swingli dan Sukarta dan Ami dan Pratama, serta eh, penelitian sebelumnya yang lainnya yang membahas tentang pengaruh variabel yang sama dari berbagai sektor. Nah, hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ketiga variabel tersebut eh, terhadap penghindaran pajak masih inkonsisten, sehingga perlu dilakukan pengajian lebih lanjut, khususnya di sektor energi yang memiliki kontribusi besar pada perekonomian dan pajak negara. Selanjutnya itu ada pengembang teori, kajian teori dan pengembangan, mohon maaf. Selanjutnya ada eh, kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis. Nah, yang di mana berdasarkan teori dan literatur yang saya susun, saya menyusun kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antara variabel independen yaitu kesulitan keuangan, tata kelola perusahaan yang baik, dan kepentingan situasional terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen saya. Nah, dari kerangka tersebut, saya merumuskan 6 hipotesis yang masing-masing hipotesis yang menguji pengaruh signifikan dari satu variabel independen terhadap penghindaran pajak atau variabel dependen saya. Selanjutnya, kita ada tabel operasional variabel dan pengukuran. Yang dimana di sini dapat dilihat, itu ada yang pertama, penghindaran pajak eh, yang diukur menggunakan indikator ETR atau Effective Tax Rate dengan skala pengukuran rasio. Yang kedua adalah kesulitan keuangan menggunakan Almond Score dan skala pengukurannya rasio. Selanjutnya ada kepemilikan manajerial, indikator dari tata kelola perusahaan yang baik, itu dengan rasio dengan indikatornya KM dan skala pengukurannya rasio. Soalnya ada ukuran dewan direksi, itu indikator dari tata kelola perusahaan yang baik, juga dirumuskan dengan UDD dengan skala pengukurannya interval. Selanjutnya ada proporsi komisaris independen, itu UTKI secara dengan skala pengukuran rasio. Selanjutnya ada komite audit,
yang diukur menggunakan KA atau jumlah dari anggota komite audit dengan skala pengukuran interval. Selanjutnya ada yang terakhir ada variabel kepemilikan institusional yang dirumuskan menggunakan kepemilikan institusional saham yang dimiliki institusi dibagi dengan total saham beredar dengan skala pengukuran rasio. Oke. Penelitian ini menggunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor energi dari tahun 2022 hingga 2024. Nah, teknik yang digunakan, teknik peningkatan sampelnya itu menggunakan metode propulsive sampling dan lokasi dari penelitian saya itu di Indonesia dengan data yang diperoleh itu menggunakan akses daring melalui situs resmi, yaitu dari IDX, Finance ataupun Osiris, dan juga situs resmi dari perusahaan tersebut. Ya, selanjutnya, selanjutnya itu ada teknik analisis data. Saya menggunakan metode analisis data menggunakan regresi linear berganda yang menguji beberapa pengaruh variabel independen terhadap penggunaan pajak atau menggunakan effective tax rate. Nah, software yang saya gunakan itu IBM SPSS Statistik versi 25. Untuk tahap analisis datanya, yang pertama itu statistik deskriptif yang memberikan yang hasilnya akan memberikan nilai rata-rata, minimal, maksimal, dan standar deviasi. Yang kedua ada uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas, uji multikolinaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga ada uji regresi berganda, itu eh, mengukur variabel-variabel dengan mohon maaf, mengukur variabel independen dengan terhadap variabel dependen. Itu ada kesan keuangan, tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance atau penghinaan pajak. Dan yang terakhir ada uji hipotesis, itu uji T yang signifikan pengaruh masing-masing variabel dan dan eh, uji R2. Oke. Sebagai penutup, saya harap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata baik dalam ranah akademik maupun praktiknya, terutama dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong praktik penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia khususnya sektor energi. Nah, saya menyadari bahwa penelitian yang saya lakukan pada saat ini masih memiliki banyak keterbatasan, baik itu dari sisi waktu, sumber data, maupun metodologi. Oleh karena itu, saya mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari Ibu dosen agar saya dapat menyempurnakan penelitian ini ke tahap berikutnya. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata, mohon juga dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.